Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua tim yang ada di studio broadcast studio SMK Al-Husain Kelling, baik juga kalian semua yang ada di rumah. Kali ini kita bertemu, saya harap kita semua dalam keadaan sehat semua, bukan begitu kan? Nah, kali ini kita akan memasuki acara MPLS untuk hari pertama, hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 ini. Baiklah, untuk MPLS dari pertama ini kita mengambil materi tentang prinsip pengembangan kurikulum di SMK Al-Husain Kelling. Anak-anakku, kali ini kita punya narasumber nih, namanya Bapak Latif Asrol SPDI. Beliau adalah Waka Kurikulum di SMK Al-Husain Kelling. Hari ini kita bahas, kita ulas semua tentang kurikulum di SMK Al-Husain, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling menarik. Oke, sekarang kita langsung saja nih. Pak Latif, sehat untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita sehat semuanya. Walaupun dalam kondisi COVID yang semakin meningkat, kita tetap dalam kondisi yang fit dan prima. Pertanyaan pertama untuk Pak Latif selaku Waka Kurikulum di SMK Al-Husain Kelling, kita pengen tahu nih, kurikulum di SMK Al-Husain Kelling itu yang seperti apa? Apa sih menariknya kurikulum di sini? Oke, baiklah. Saya sapa dulu anak-anak Bu ya. Iya, monggo. Selamat pagi anak-anak. Semoga sekalian semua diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Anak-anakku kelas 10, baik kompetensi keahlian multimedia maupun OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Selamat bergabung di SMK Al-Husain Kelling. Terima kasih karena kalian semua sudah memilih SMK Al-Husain Kelling dan saya pastikan kalian tidak salah pilih. Kalian tidak salah pilih memilih SMK Al-Husain. Jadi Karena? SMK Al-Husain ini nilai akhirnya A. Oh gitu. Nilai akhirnya A dan satu-satunya sekolah menengah kejuruan di wilayah utara yang memiliki nilai akreditasi A. Artinya nilai akreditasi A itu adalah nilai yang tertinggi atau bagaimana? Iya betul, nilai tertinggi tentunya. Dan akreditasi A, proses akreditasi ini kan kita ketahui tidak main-main. Jadi semua diteliti oleh asesor. Jadi kalau kita mendapatkan nilai A itu kualitas kita tentunya sudah diakui oleh pemerintah. Baik dari sisi pengelolaan, fasilitas dan sebagainya, pemerintah sudah mengakui kualitas kita. Kemudian kita lanjut Pak ya. Sekarang untuk kurikulum tadi sudah dijabarkan. Penilaian, karena ketika kita bicara kurikulum, anak sudah mengerjakan seperti tadi, mulai dari materi, kemudian praktek dan lain sebagainya. Kemudian penilaian seperti apa? Di SMK Al-Husain ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada 3 aspek yang kita nilai dalam proses pembelajaran SMK Al-Husain ini. Yang pertama ada aspek pengetahuan. Satu, aspek pengetahuan. Yang kedua ada aspek keterampilan dan ketiga sikap. Oh iya. Baik sikap sosial maupun keagamaan. Untuk yang pertama, aspek pengetahuan, apa itu? Ya tentunya yang kita nilai adalah hasil pembelajaran mereka tentang materi-materi, tentang penguasaan materi yang disampaikan oleh guru. Tentunya itu kan kita nanti ujikan lewat ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Ini untuk mengukur kemampuan pengetahuan siswa. Jadi itu aspek yang pertama. Kemudian untuk aspek pengetahuan tadi ada banyak materi di situ, ada banyak materi pelajaran di situ, ada berapa misalnya? Banyak sekali materi-materi pelajaran, baik pengetahuan umum maupun kejuruan ya. Kita kan di SMK kan ada pembelajaran di ruang kelas juga tentang pemberian materi, penyampaian materi dari guru ke siswa. Ada juga nanti praktek ya, pembelajaran praktek di dalam ruang lab. Kemudian nanti ketika kelas 11 semester pertama biasanya kita akan kirim ke dunia
industri. PKL. PKL. Ya, praktek kerja lapangan. Iya. Ya, itu adalah yang aspek pengetahuan. Kemudian yang kedua mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya. Aspek yang kedua adalah aspek keterampilan. Lebih detail Bapak. Coba kita terangkan lebih detail tentang aspek keterampilan ini, karena saya rasa ini adalah yang paling menarik, karena kalau kita lihat bahasa keterampilan itu di situ banyak sekali materi praktek yang siswa-siswi kita lakukan pada materi itu ya. Iya, betul sekali Bu. Jadi ini yang membedakan antara SMK dengan sekolah menengah atas yang umum ya. Ini ke SMK memang kita fokuskan kepada jurusan. Dan ini yang membedakan antara SMK dengan sekolah umum. Kita akan fokuskan pembelajaran. Baik ini pemfokusan ini sudah mulai dari kelas 10. Jadi kita akan gembleng keterampilan siswa nanti ya sesuai dengan jurusan masing-masing, sehingga ketika siswa ini lulus dari SMK Alusen sudah siap masuk ke dunia kerja. Dan tadi sudah disinggung tadi Ibu bahwa ada pembelajaran di luar sekolah, yaitu PKL tadi yang kita akan kirim ke dunia industri sesuai dengan jurusannya sesuai dengan jurusan. Ya, betul. Mereka praktek kerja real, bekerja di lapangan, sehingga nanti ini sebagai bekal mereka agar mereka ini siap ketika lulus, siap untuk masuk dunia kerja. Jadi perusahaan-perusahaan pun ya, dunia usaha saat ini lebih cenderung memilih SMK ya, memilih lulusan SMK karena dirasa lebih terampil ya, karena banyak sekali praktek di situ ya. Iya. Jadi siap bekerja lah. Mengaplikasikan ilmu mereka langsung di ruang praktek. Iya. Jadi selain di SMK itu kan, selain mereka bisa langsung masuk ke dunia usaha, bisa juga melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini istimewanya. Ya, karena SMK selalu bisa. Ya, SMK selalu bisa. SMK bisa. Ya. Oke. Kemudian kita bahas lagi untuk pendidikan karakter tadi. Sepertinya ini lebih menarik ini. Pendidikan karakter yang lebih menyeluruh. Pendidikan karakter itu ada apa saja sih? Jadi memang seperti kita ketahui ya Bu ya. Pemerintah saat ini kan menggembar-gemborkan tentang pendidikan karakter. Ya, betul. Karakter. Ya. Itu juga kita laksanakan di SMK Alusen. Karakter-karakter yang kita ajarkan di sini ya, kita sampaikan di sini. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi artinya kita harus percaya ya, cinta kepada Allah dan semua ciptaannya. Yang paling mudah misalnya sholat harus dikerjakan tepat waktu. Kita juga nanti ada istirahat sholat berjamaah. Gitu. Kemudian kemandirian, tanggung jawab, kemudian kejujuran, dan kemudian hormat dan santun. Jadi kepada teman, baik pada guru maupun sesama teman itu harus bersikap santun, sopan, saling tolong menolong. Kita ajarkan tentang gotong royong, percaya diri, betul. Kemudian kerja keras dan lain sebagainya. Itu yang nanti karakter-karakter yang akan kita tanamkan kepada siswa-siswi SMK Alusen Keling. Ya betul, karena di SMK Alusen ini juga setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran sudah dibiasakan, begitu siswa masuk kita kumpul di lapangan dan kita Asmaul Husna bersama-sama. Itu salah satu dari pendidikan karakter. Itulah pendidikan karakter kita laksanakan. Yang dilaksanakan. Selain tadi ya, sholat berjamaah untuk sholat zuhur. Banyak sekali aktivitas lainnya. Untuk materi yang terakhir adalah materi struktur kurikulum di SMK Alusen Keling. Struktur kurikulum itu adalah mata pelajaran yang ada di SMK Alusen Keling. Kita tanya, apa saja mata pelajaran yang ada di sini? Sama enggak dengan mata pelajaran waktu kamu di SMP atau di MTS? Kita bahas, oke? Bagaimana Pak menanggapinya?
Baik, nanti akan saya jelaskan ya tentang pelajaran apa saja sih. Iya, betul. Bahasa gampangnya kan seperti itu. Iya, Nggak usah mata pakai pelajaran. struktur kurikulum lah. Iya. Ya. Pelajaran apa saja sih yang kita pelajari di SMK Lusen? Ada 3, yaitu yang pertama muatan nasional, kemudian muatan Wilayah. kewilayahan, kemudian muatan peminatan kejuruan. Nah, kalau muatan nasional, muatan kewilayahan itu semua jurusan ya, baik multimedia maupun otomatisasi dan tata kelola perkantoran ini sama. Iya. Ya. Yang membedakan adalah muatan peminatan kejuruan. Ini berbeda-beda. Muatan peminatan kejuruan di OTKP berbeda dengan yang ada di multimedia. Karena jelas bidangnya Ya. sudah beda. Nah, gitu ini ya. inilah yang menjadi fokus pembelajaran sesuai jurusan masing-masing nanti. Sesuai dengan program keahlian masing-masing, program kejurusan masing-masing ya. Iya. Oke. Kemudian tadi yang pertama yaitu muatan nasional. Apa itu artinya muatan nasional? Nasional itu adalah lingkup keseluruhan ya. lingkup Artinya keseluruhan. semua kejuruan sama. Itu yang bagaimana? Misalkan ya ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, itu semua SMK jurusan apapun ada. Kemudian yang kedua pendidikan kewarganegaraan, PPKN. kemudian matematika, Ya, betul. sejarah Indonesia, kemudian bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Jadi tetap ada materi-materi umum di SMK, tidak melulu semua kejurusan kan tidak, Bu. Jadi jangan khawatir nanti kalah dengan yang di SMA, maaf ya. Materi yang di SMA juga ada di SMK. SMK. Gitu ya. Dan nilai lebihnya tadi ada kejuruannya. Ya, ada nilai lebih di SMK, yaitu pelajaran kejuruan dan itu menjadi prioritas di SMK, betul ya. Kemudian setelah muatan nasional tadi, kemudian ada yang kedua yaitu muatan kewilayahan. Apa ini? Ini tentunya disesuaikan dengan wilayah kita masing-masing. Maksudnya? Contohnya misalkan pelajaran bahasa seni budaya. Ya. Ini kan disesuaikan dengan budaya. Misalkan kita berada di Jawa Tengah ya. Tentunya seni budayanya berbeda dengan pelajaran seni budaya yang ada di Jawa Timur misalkan. Oh, Misalkan gitu. ada muatan lokal bahasa Jawa. Kalau di Jawa Barat berarti kan ada muatan bahasa Sunda dan Bahasa sebagainya. Sunda, Ini betul, tentunya seni budaya ini disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Ada seni budaya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini juga masuk wilayah muatan kewilayahan. Masuk di materi lagi, kita akan bahas kali ini untuk yang muatan peminatan kejuruan. Kata-kata kejuruan itu berarti adalah sesuai dengan pilihan kamu semua. Ada 2 pilihan di SMK Lusen Keling. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran dan multimedia. Nah, ini 2 jurusan yang berbeda. Otomatis muatan peminatan kejuruannya nanti mapelnya pun juga berbeda, bukan Ya, begitu? betul, Ya. betul. Kita akan bahas, kita akan ulas, kita cari tahu untuk muatan peminatan kejuruan yang OTKP dan juga yang multimedia. Bagaimana? Iya, baik. Kita bahas yang otomatisasi tata kelola perkantoran dulu Bu ya. Yang pertama yang OTKP. Yang pertama ada materi bidang dasar keahlian. Yaitu terdiri dari ada simulasi digital, kemudian ekonomi bisnis, kemudian administrasi umum dan ilmu pengetahuan alam. Ini yang dasar bidang keahlian atau dikenal dengan C1. Kemudian C2 atau dasar program keahlian. Ada materi teknologi perkantoran, kemudian korespondensi. Kemudian ada C3 atau kompetensi keahlian. Untuk jurusan OTKP ini ada otomatisasi tata kelola kepegawaian. Kemudian yang kedua otomatisasi tata kelola keuangan. Kemudian ada otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Kemudian ada otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Kemudian yang terakhir ada
produk kreatif dan kewirausahaan. Berarti semua pekerjaan yang ada sangkutannya dengan administrasi di kantor, gitu ya, ya. betul. Cocok untuk jadi sekretaris ini. Ya, pokoknya pelajaran yang membuat anak-anak jurusan OTKP ini mampu bekerja di kantor. Gitu. Kemudian yang multimedia nih juga pengen tahu kan, kalau yang multimedia mapel apa saja itu yang ada di sana? Yang kejuruannya ya Bu ya. Iya. Yang pertama ada dasar bidang keahlian tadi, ada simulasi dan komunikasi digital, kemudian sama ya dengan yang OTKP. Yang OTKP, kemudian ada fisika, kimia. Nah, ini yang tidak ada di OTKP, Iya, tetapi betul. ada di multimedia. Kemudian yang kedua ya, dasar program keahlian. Ada komputer dan jaringan dasar. Kemudian ada pemrograman dasar. Kemudian ada dasar desain grafis. Itu untuk yang dasar program keahlian. Ya. Kemudian ada yang C3, kompetensi keahlian, ada desain grafis dan percetakan, kemudian desain media interaktif, kemudian ada teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, kemudian teknik pengelolaan audio dan video, kemudian yang terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan. Banyak sekali ternyata di sana. Dan ini memang model pembelajarannya itu hampir sama dengan di perkuliahan. Iya. Jadi yang sudah dipelajari di kelas 10 Iya. sudah tidak ketemu lagi di kelas 11. Oh, berarti hanya 1 tahun ketemu nih. 1 tahun ketemu. Di kelas 1 tidak ada di kelas 2. Di kelas 11 maksudnya. Ya. Di kelas 11 tidak ketemu di kelas 12. Betul. Jadi memang tapi banyak jamnya. Jadi ada yang satu pelajaran itu sampai 12 jam, ada yang 13 jam. Tapi tetap menarik dong, kita nggak bosan karena kita berada di ruang praktek, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu nih, tadi ada pelajaran yang menyangkut kejuruan tadi. Kemudian saya pengen tahu untuk ujiannya, ujian praktek yang berkaitan dengan kejuruan, otomatis kan semua pelajaran tadi masuk di sana. Iya. Seperti apa sih ujian praktek untuk OTKP dan ujian praktek untuk multimedia ketika mereka sudah berada di kelas 12? Kan istilahnya ada uji kompetensi keahlian. Iya, betul. Kadang-kadang kita bikin takut, ya enggak? Nah, tapi itu seperti apa bayangannya? Ya memang salah satu syarat kelulusan Bu ya, kan kita harus ada istilahnya UKK, kita harus lulus uji kompetensi kejuruan. Yeah. Jadi untuk ujian kejuruan kita pakai LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Itu untuk jurusan multimedia. Kemudian untuk jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran kita juga sama pakai asosiasi praktisi perkantoran Indonesia yang selama ini kita pakai cabang Solo. Seperti itu. Dan ini memang anak-anak digembleng untuk siap kerja, ya, siap bekerja menjadi seorang profesional, baik yang OTKP berarti profesional di dunia perkantoran, kemudian untuk multimedia berarti profesional di dunia multimedia seperti shooting dan fotografi dan sebagainya. Artinya ketika siswa nanti lulus dari SMK mereka sudah siap kerja ya. Mereka sudah punya keahlian, mereka punya keterampilan dan siap untuk menyongsong masa depan mereka untuk bisa berkompetensi di dunia kerja, gitu ya Pak? Ya, betul. Nah, demikianlah anak-anak perbincangan kita dengan Bapak Latif Asror selaku Waka Kurikulum di SMK Alusen Keling. Semoga bermanfaat ilmu kita untuk hari ini mengenai kurikulum. Kita berpisah untuk kali ini. Kita bertemu lagi di lain waktu. Saya Triningsih selaku pembawa acara dan Pak Latif mengucapkan selamat pagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.